Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelompok 5 dan hari ini kami akan menjelaskan materi tentang kisah teladan. Perkenalkan, nama saya Rania dan saya akan Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai kisah teladan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi ini adalah biografi singkat beliau. Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, dikenal sebagai wanita yang cantik, cerdas, sabar, taat, dan mandiri. Nah, beliau mendapat banyak julukan mulia seperti Az-Zuhra, Al-Qahirah, dan Ummah, dan banyak julukan lainnya. Sejak kecil, Sayyidatuna Fatimah membantu ayahnya dan menjadi pendukung setia dalam dakwah, meski sering menyaksikan penolakan dari kaum Quraisy. Beliau menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah perang Badar dan memiliki anak-anak diantaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Zainab, dan Sayyidatuna Ummu Kulthum. Sayyidatuna Fatimah sangat disayangi oleh Nabi dan juga dari nyala keturunan beliau berkembang. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah dengan usia yang diperkirakan sekitar antara 18 hingga 28 tahun dan dimakamkan di Al-Baqi oleh suaminya sendiri. Berikut adalah keutamaan dari Sayyidatuna Fatimah. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Ini adalah hadis riwayat dari Imam Bukhari. Yang berikutnya ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari juga, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidatuna Fatimah, tidaklah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah Sayyidatuna Fatimah sebagai pemimpin bagi wanita di seluruh alam. Yang berikutnya ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim yang isinya adalah di mana Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, tidakkah Anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin? Nah, yang terakhir ada hadis riwayat dari Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Mazahir istri Fir'aun. Nah, jadi teladan-teladan yang bisa kita ambil dari kisah Sayyidatuna Fatimah ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, Sayyidatuna Fatimah ini adalah seorang wanita yang agung dan seorang ahli hukum Islam. Dari Sayyidatuna Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis Nabi. Lalu beliau juga tokoh perempuan yang sangat aktif di bidang kemasyarakatan, orang yang sangat sabar dan bersahaja serta akhlaknya sangat mulia. Yang terakhir, dalam lingkup kekeluargaan, peran Sayyidatuna Fatimah sebagai anak maupun istri menjadi teladan bagi semua orang, terutama kaum perempuan. Terus selanjutnya ada dari Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni itu merupakan seorang tabi'in mulia dari Yaman, tepatnya ada di daerah Qarn. Nah, di kabilah Murad. Nah, beliau tuh hidup sebagai anak yatim dan sangat berbakti kepada ibunya. Beliau pernah menderita penyakit kusta, namun dia alhamdulillah sembuh dari penyakitnya itu berkat doanya kepada Allah dan menyisakan bekas sebesar dirham di lehernya. Terus Nabi Muhammad SAW itu pernah menyebutkan bahwa Sayyidina Uwais adalah pemimpin para tabi'in dan meminta agar jika Sayyidina Umar bin Khattab menemukannya, dia diminta untuk memohonkan ampunan kepada Allah. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau mencari Sayyidina Uwais setiap musim haji, sehingga akhirnya bertemu dengan Sayyidina Uwais. Setelah memastikan identitasnya, Sayyidina Umar kemudian memeluk Sayyidina Uwais dan meminta berdoa agar Allah mengampuninya. Kemudian Sayyidina Uwais yang rendah hati tidak ingin dikenali, dia menolak tawaran Sayyidina Umar untuk memperkenalkannya kepada para pejabat Irak dan memilih hidup dalam kesederhanaan tanpa dikenali banyak orang. Jadi beliau Sayyidina Uwais itu memang dikenal sangat rendah hati dan gak mau kalau harus jadi tokoh yang kayak dikenal sama masyarakat, jadi kayak orang yang sangat dimuliakan, yang sangat-sangat dimuliakan. Justru karena hal itu beliau justru menjadi seorang yang lebih mulia lagi karena hidupnya sudah mulia. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari Sayyidina Uwais Al-Qarni itu merupakan satu pribadi yang sangat sederhana,
hidupnya tidak bergelimang dengan harta, walaupun dia dapat perhatian dari para penguasa di waktu itu, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi Sayyidina Uwais tidak memanfaatkan fasilitas dan kesempatan tersebut untuk bersenang-senang atau berfoya-foya untuk kesenangan diri sendiri. Justru Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak mau diperlakukan istimewa dan sebaliknya ingin diperlakukan sama dengan rakyat lainnya. Terus yang kedua, Sayyidina Uwais Al-Qarni juga figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Dia sebagian hidupnya itu digunakan untuk merawat dan mendampingi ibunya yang sangat cinta. Nah, kesimpulan dari kisah teladan Sayyidina Uwais Al-Qarni ini yaitu kita harus menjadi seorang muslim yang baik itu bukan sekedar menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, tapi juga memaknai nilai-nilai Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kita harus jadi sederhana, nggak boleh sombong cuma gara-gara kita punya suatu kelebihan atau kita dapat perhatian khusus. Kita tuh harus senantiasa introspeksi diri dan berhubungan baik dengan sesama manusia, sehingga jalan untuk menuju kebaikan dan menuju surga itu akan menjadi lebih luas. Baik, kami cukupkan sampai sini materi presentasi dari kami. Harapannya kedua kisah teladan yang telah kami sampaikan ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.